Silakan Pak. Oh, mendekat sini. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Ya, selamat siang. Di sini saya tadi sudah perkenalkan Desi Sugiharto dari SMP Tengkumar Semarang. Ya, sebenarnya ini pengalaman mengikuti Nusantara Bermain Bermakna adalah pengalaman terpaksa sebenarnya. Terpaksa, saya ketika ditunjuk dari sekolah, saya terpaksa, saya tidak boleh nolak. Terpaksa tidak boleh nolak. Maaf Pak, Mas Eko, saya dulu ditunjuk pun saya terpaksa sebenarnya. Saya tidak minta, tidak pernah minta, tetapi ternyata dengan mengikuti di sini saya dapat hidayah. Nah, dapat hidayah, tapi hidayahnya pun ternyata lama. Hidayahnya saya dapatkan ini adalah petuah dari Mas Eko. Menjadi pendidik harus bahagia, maka peserta didik pun bahagia karena yang disampaikan adalah berita bahagia. Bagaimana mungkin kita akan membuat siswa kita bahagia kalau kita sendiri tidak bahagia? Maka sebelum kita masuk ke dalam kelas, bahagiakan diri kita terlebih dahulu. Kuncinya di sini ini adalah, nah ini konsep yang saya pahami dari Mas Eko bahwa kalau mau membuat belajar menyenangkan, ya gurunya harus senang dulu. Tidak mungkin kita minta siswa, ayo nang kita belajar menyenangkan, tapi gurunya merengut, tidak akan bisa. Maka awali dari diri kita terlebih dahulu. Ini pengalaman saya pribadi, ketika di kelas, ya saya kan model guru zaman masa lampau. Masuk kelas, anak-anak buka buku halaman ini. Itu guru model masa lampau. Anak-anak buka buku halaman ini dan biasanya butuh 5 menit untuk menemukan halaman tersebut. Padahal cuma dari buka tas, naruh buku terus mencari halamannya. Itu saya butuh 5 menit. Karena apa? Ya tadi gurunya pun masuk tidak bahagia, siswanya lihat gurunya datang bawa buku tebal suruh buka. Bagaimana mungkin siswa akan bahagia? Akhirnya ya saya cari kebahagiaan saya sendiri. Bagaimana saya ngajar itu bagi saya itu apa? Santai. Maka ya saya cari saja. Ya pengalaman saya supaya saya santai ngajar. Ya siswa yang mencari sendiri apa yang mereka butuhkan. Jangan saya yang ngasih. Karena ketika saya misalkan saya ngajar, ya pengalaman pribadi, saya menerangkan 15-30 menit. Ketika saya selesai, lalu anak-anak saya kasih mengisi seperti soal atau apa. Pertanyaan yang sering muncul adalah, Pak itu disuruh ngapain? Itu disuruh ngapain? Karena apa? Saya ngajarnya bahasa Inggris. Mau saya cerangkan materi, anak-anak ketika tanya, Nang, yang susah bahasa Inggris apa? Nggak tahu artinya Pak. Jadi percuma saya ngomong setengah jam, anak-anak itu nggak mudeng. Nggak mudeng. Karena apa? Ya tadi ketika saya bicara menggunakan bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Inggris, anak nggak mudeng. Ketika saya kasih ya semacam evaluasi atau apa, ya yang muncul adalah apa? Itu disuruh ngapain Pak? Akhirnya sudah, saya cari apa yang buat saya santai, sudah dari Nusantara Bermain Bermakna, maka ya sudah, saya cari aja sesuatu yang santai dan anak-anak santai. Akhirnya apa? Setiap saya masuk ke dalam kelas, saya selalu membawa sesuatu. Saya mulai jarang, Nang buka buku, enggak, anak-anak buka buku tidak. Saya bawa sesuatu, saya bagikan ke anak-anak kan tanya sendiri, Pak ini mau ngapain Pak pakai kertas ini? Pak ini mau ngapain Pak Desi bawa ini mau ngapain? Jadi apa? Dengan membawa sesuatu anak-anak akan tertarik dengan sendirinya. Ini Pak Desi mau ngapain? Ini yang pertama, jadi apa? Game fungsi yang pertama adalah sebagai stimulus agar anak-anak memperhatikan kita jadi pusat perhatian. Kenapa? Kalau anak-anak pusat perhatian adalah buku, padahal inti dari belajar adalah gurunya, bukan bukunya. Maka kita kembalikan ke konsep ini bahwa sebelum kita masuk dalam kelas, kita bahagiakan diri kita terlebih dahulu sebelum kita bisa membahagiakan anak-anak. Karena apa? Yang disampaikan adalah berita bahagia. Ilmu itu satu yang membahagiakan jika bisa diterapkan oleh anak-anak. Maka ini, saya tidak akan terlalu banyak menerangkan ular tangga karena tadi Bu Nur Hayati sesi pertama sudah menerangkan ular tangga. Secara konsep sama sebenarnya, hanya memang secara aplikasi sedikit berbeda. Kita lanjut. Nah, maka tadi menjadi stimulus kalau kita dulu
Atau bahkan mungkin sampai sekarang masih ada guru yang model lama, saya anggap saya masih guru model lama. Ketika kita ketemu dengan kata game, yang muncul ini happy, bikin males, buang waktu dan merusak otak. Biasanya kalau kita temukan siswa, anak kita main game, siswa kita main game, anak kita main game, pikiran kita akan tuh nek kakek main. Kalau terlalu banyak main game, mesti anaknya males. Terus buang-buang waktu, merusak otak. Padahal ada satu unsur dalam game yang kalau kita bisa masukkan dalam pembelajaran, itu akan menjadi pembelajaran yang happy. Saya buat warna happy berbeda karena itu dan di atas, karena itu yang akan kita masukkan ke dalam pembelajaran kita. Nah, lalu bagaimana menentukan game yang tepat? Ini adalah hasil hidayah saya selama 2 tahun di NBB. Maaf Bu Novi, Mas Eko dan Mbak Augie, ketika saya dikirimi 1 dus besar itu, saya bingung, saya stres. 1 dus besar, cuma taruh dalam meja tak pandangi. Ini saya tuh disuruh ngapain, saya dikasih dus seperangkat dus, saya tuh bingung 1 tahun tuh saya dusnya enggak tak apa-apain. Ini saya disuruh ngapain, jadi mencari daya itu lama ternyata. Dari mulai tahun 2 tahun yang lalu saya ikut NBB, mungkin hanya sekitar 1 atau beberapa bulan terakhir saya dapat hidayah ini. Oh, kalau menentukan game, nyari game itu apa? Yang pertama adalah apa? Simple, sederhana. Makin simple, makin sederhana satu game, makin mudah kita terapkan. Lalu yang kedua, mudah diaplikasikan. Tadi simple dan mudah diaplikasikan. Mau sebagai apapun satu game tidak bisa kita aplikasikan di kelas, percuma game tersebut. Lalu yang ketiga, mudah dimodifikasi. Kemudian dimodifikasi, karena itu saya pilihnya apa? Ular tangga. Kenapa ular tangga? Karena saya di rumah suka main ular tangga sama anak saya. Jadi anak saya 2 itu pergi ke penjual mainan yang biasa muter pakai sepeda, itu beli ular tangga, lalu merengek minta main ular tangga bareng sama saya. Ya sudah, saya ikuti saja main. Akhirnya ya sudah, karena saya biasa main ular tangga di rumah, di sekolah pun, ya kenapa ular tangga enggak tak jadikan mainan di kelas saja? Karena ternyata apa? Yo senang main ular tangga, anak saya suka. Saya aja suka. Lalu yang terakhir adalah sesuaikan dengan tujuannya. Nah, nanti kita lihat apa tujuan dari game tersebut. Udah bisa. Kok balik lagi? Maju. Loh, enggak maju. Ini dia. Oh, kebanyakan. Wah, offset nih. Offset. Nah, tujuan dari game kita bagi jadi 3. Yang pertama brainstorming atau hanya sekedar pemanasan saja. Pemanasan persepsi di kelas agar kita jadi pusat perhatian anak-anak. Yang pertama. Lalu yang kedua membantu penyampaian materi seperti tadi dari Lombok, ternyata tinggalnya Lombok asalnya Kebumen. Tetangga saya dari Cilacap, enggak jauh ternyata. Ternyata orang Lombok ternyata sama-sama ngapak seperti saya. Sama-sama dari daerah yang Kebumen dan Cilacap, ternyata tetangga jauh. Nah, lalu jadi apa? Membantu penyampaian materi. Tadi yang dari Pak ingin menyampaikan materi tentang sistem tulang belulang. Ya, sistem tulang belulang. Jadi game tersebut membantu menyampaikan materi apa itu tulang dan yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ternyata game itu juga bisa kita jadikan sebagai alat evaluasi atau dapat nilai. Kita seringkali mengevaluasi anak, kita bikin soal, anak-anak terus mengerjakan. Sering seperti itu. Tapi ternyata game juga bisa kita jadikan sebagai alat evaluasi. Perlu enggak ya enggak, Pak? Oh ya. Terima kasih. Lupa atau tadi? Oh ya, evaluasi. Nah, ternyata game itu juga bisa kita jadikan sebagai alat evaluasi. Jadi yang juara gamenya kita berikan nilai yang paling tinggi. Jadi kita bisa rubah image bahwa yang namanya evaluasi atau yang namanya hasil pembelajaran tidak harus selalu kita buat paper atau mungkin kita zamannya online lalu dibuat online anak mengerjakan soal di situ, tidak selalu seperti itu. Ternyata ini saya coba, ternyata bisa. Jadi untuk mencari evaluasi. Nah, kalau kemudian gamenya ular tangga, saya tidak, Bapak Ibu semua sudah paham. Mundur 1 dulu. Nah, kalau ular tangga, saya yakin ini kenapa saya pilih ular tangga tadi? Ular tangga
ketika saya bawa ular tangga ke kelas, saya tidak perlu panjang lebar terangkan, Nang nanti mainnya gini, enggak usah. Saya taruh di meja anak-anak, ular tangga Pak, ya ular tangga, sudah mereka sudah paham. Jadi inilah pentingnya bahwa konsep game itu adalah yang anak-anak itu mudah menjalankannya. Jadi ketika mudah, saya mau memberikan tambahannya yang menjadi inti dari apa yang pembelajarannya itu cepat, gampang. Karena apa? Dengan papan permainan bidak dadu. Nah, di sini intinya ada di kartu pertanyaannya. Kartu pertanyaannya, fungsi kartu pertanyaan apa? Ya supaya biar anak-anak bisa melangkah, mereka harus jawab pertanyaan dulu. Ini hanya seperti itu. Tapi anak-anak tidak merasa bahwa mereka itu sebenarnya sedang ujian. Di sini saya pakai sebagai ujian. Jadi yang finish pertama itu dapat nilai 90, finish kedua dapat nilai 80, finish ketiga 70, finish keempat 60. Jadi apa, anak-anak kan berlomba berlomba supaya jadi peringkat pertama. Jadi ini, tapi anak-anak tidak merasa bahwa mereka itu sedang ujian. Anak-anak merasa kalau mereka itu sebenarnya sedang ujian. Jadi saya buat ujian saya itu menyenangkan. Pas ular tangga, anak-anak merasa kalau mereka itu sedang ujian. Ini contohnya. Ya, mungkin dijalankan. Nah, ini contohnya. Di situ yang muncul yang pertama adalah kelas pasti apa? Rame. Kelas mesti rame. Lalu di situ ada rasa kompetisi dan lihat hal yang paling saya suka dari model ini model-model seperti ini apa? Saya tuh enggak ngajar di kelas. Anak-anak tak kasih permainan, saya duduk tenang santai. Lalu tinggal tanya, juara satunya siapa Nang? Saya Pak, namanya siapa? Dapat nilai, selesai. Itu yang paling saya suka dari ini itu. Saya masuk kelas, ngajar tapi enggak ngajar, anak-anak belajar sendiri. Karena ini adalah ya seperti ini. Ini hidayah yang saya dapat dari Nusantara Bermain Bermakna adalah apa? Saya ngajar tapi enggak ngajar, anak-anak biar belajar sendiri, tak kasih pernah belajar sendiri. Saya duduk santai di depan kelas. Duduk santai paling cuma tadi tak tanya, juara satu siapa? Saya Pak, nilai 90, juara 2 saya Pak. Dah selesai, dapat nilai. Evaluasi anak-anak enggak merasa kalau mereka sedang ujian, tapi mereka dapat nilai. Ini adalah konsep yang saya pahami dari bermain dan bermakna. Majukan satu Mas. Baterainya habis ya? Oh habis. Bukan filmnya. Satu slide lagi. Nah di sini kenapa tadi saya pilih permainan luar tangga? Karena permainan mudah dimainkan, anak-anak sudah paham bagaimana cara memainkannya, maka kita bisa fokus dengan tadi apa yang ingin mau kita berikan kepada anak-anak, ilmu apa ataupun materi apa yang kita berikan tanpa kita memikirkan gameplaynya, cara mainnya itu gimana. Ini adalah yang paling mudah. Jadi ketika Bapak Ibu mau mencari permainan game untuk di kelas, nggak usah bingung-bingung. Apa yang anak-anak paham, suka, kita coba modifikasi menjadi sesuatu yang bisa kita sisipi pelajaran kita tadi yang dari Sekolah Alam Bogor, modifikasi monopoli. Jadi tidak harus sesuatu yang benar-benar orisinil yang gameplaynya apa. Atau kalau Bapak Ibu ingin sesuatu yang mungkin sedikit
bisa lebih baru, ada yang sudah mencoba Chat GPT. Kalau belum, coba Bapak Ibu masuk ke Chat GPT, tanya game pelajaran apa, materi apa. Saya pernah coba, game bahasa Inggris untuk materi ini. Muncul ada beberapa konsep game di situ. Jadi kalau Bapak Ibu tadi tidak bisa modifikasi coba tanya Chat GPT atau Google. Terus tadi hanya mungkin kelemahannya adalah ya kita butuh stok pertanyaan yang banyak atau kartu yang banyak. Ya terima kasih, sudah harus ganti pemain, dari pelatih ternyata sudah memberikan nomor ganti pemain. Jadi terima kasih dari saya, terima kasih untuk Nusantara Bermain Berwarna sudah memberikan hidayah bagi saya bisa ngajar tapi enggak capek, ngajar tapi enggak ngajar. Nah, jadi siswa biar belajar sendiri, saya duduk di depan kelas. Gitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.